Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 April 2024, setelah kita selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah kita semua dapat merayakan hari yang suci ini dengan kegembiraan dan sukacita, serta dengan memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta beserta seisinya, atas nikmat kesehatan selama melaksanakan puasa Ramadan, sehingga kita sampai pada akhir masa pendadaran ini dengan penuh dengan sukacita. Sholawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya segala cahaya, pemimpin orang yang bertakwa. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang mulia, yang persisten dengan jalan dakwahnya, terus komitmen dan istiqomah dalam mencintai umat manusia seluruhnya, membawa berita gembira dari Yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Demikian pula semoga rahmat melimpahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Tema khutbah kita hari ini adalah tentang istiqomah menjaga nilai-nilai Ramadan. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, kita sekarang telah kembali ke kehidupan sehari-hari yang normal dan seperti biasanya. Namun kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang telah kita pelajari selama bulan suci Ramadan ini. Kita harus menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Kata istiqomah berasal dari kata dasar koma. Ini dalam bahasa Inggris padan dengan kata steadfastness atau keteguhan hati, konsistensi, firmness, straightness. Ia memiliki akar yang sama dengan kata mustaqim yang kita ucapkan dalam doa setiap hari, yaitu ihdinas syiratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah ayat 6, yang berarti bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dan melakukan perbuatan dengan benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Apa nilai-nilai Ramadan yang perlu untuk secara istiqomah kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan ini berakhir? Ketika panitia sholat Id dari masjid ini meminta saya berkhutbah dengan tema istiqomah menjaga nilai-nilai Ramadan, yang terbayang di benak kita adalah bahwa kadang kita merasa Ramadan berlalu begitu saja tanpa bekas. Tiba-tiba sudah sampai lagi di Ramadan berikutnya tanpa nilai yang berarti bagi kita semuanya. Kehidupan selama bulan Ramadan memang berubah, jam kerja berubah, dan waktu-waktu kemacetan di jalan pun ikut berubah. Jam 3 sore yang biasanya belum macet,
di bulan Ramadan kita sudah menjadi jam macet untuk pulang kerja. Waktu malam, waktu makan berubah pun dengan porsi dan menunya. Jika di bulan lain tidak ada kurma, di bulan ini hampir kita dapati kurma setiap hari. Jadwal tidur dan bangun kita juga berubah karena harus sahur dan terbangun mungkin jam 2 atau 3 pagi hari. Hiruk-pikuk pasar dan pertokoan berubah, mal dan pusat perbelanjaan tak seperti bulan yang lain, lebih ramai terutama pada saat menjelang berbuka puasa. Jadwal olahraga berubah, biasanya ramai di pagi hari di tempat-tempat seperti jogging, menjadi lebih sedikit orangnya. Jumlah donasi yang kita berikan atau sedekah pada bulan Ramadan ini bisa jadi bertambah. Gaji yang kita terima bisa jadi juga bertambah karena ada THR, dan produktivitas kita barangkali juga berubah. Nah, nilai apa yang kita ambil dan teruskan seusai dengan bulan Ramadan ini? Paling tidak jika kita memang melakukannya di bulan Ramadan kemarin, ada dua hal, yaitu istiqomah dalam self-discipline dan terus bersikap accountable. Ada dua prinsip yang kita bisa teruskan dari bulan Ramadan dan kita jaga secara istiqomah seusai bulan ini berakhir. Yaitu yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah self-discipline, mendisiplinkan diri sendiri, dan yang kedua adalah bersifat accountable. Disiplin ini ada elemen penentu agar kita menjadi orang yang baik. Disiplin menentukan nasib. Dalam bisnis, disiplin adalah dasar peralihan dari hasil baik menjadi hasil hebat. Dalam organisasi yang disiplin dan respectful, akan tumbuh trust, saling percaya, dan cooperation, kerjasama. Disiplin adalah prinsip utama kepemimpinan. Ketika kita sebagai pemimpin bisa berdisiplin, semua prinsip lainnya akan berlaku pada kita semuanya. Karakter yang kedua yang kita bisa teruskan adalah accountable. Ini lebih dari sekedar tanggung jawab karena sifat ini melibatkan tindakan dan konsekuensi. Bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan sendiri menunjukkan karakter kepemimpinan. Karakter sejati dari diri kita bisa dilihat pada saat tak ada orang lain yang melihat atau memperhatikan aktivitas kita. Dalam akuntabilitas, kita harus menjaga diri kita tetap dalam standar tinggi selama 24 jam sehari dan 7 hari di dalam seminggu. Ini diantaranya yang kita pelajari pada saat melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan dan perlu untuk kita lanjutkan seusai bulan Ramadan, yaitu self-discipline dan accountable. Di bulan Ramadan, kita mengatur sendiri kapan waktu bangun dan kapan waktu sahur. Meski ada suara imsak, azan subuh, dan azan maghrib, pada dasarnya kita sendiri yang men-set waktu dan timing kapan start mulai sahur dan kapan finish dari puasanya dan mulai berbuka. Tidak ada yang mengecek apakah kita diam-diam makan atau minum di siang hari di bulan Ramadan ini. Mungkin tidak ada orang yang tahu atau menegur apakah kita masih makan ketika waktu sahur sudah selesai. Kita sendiri yang mengetahui apakah kita sudah memulai berbuka sebelum azan maghrib atau menunggu azan maghrib datang untuk kemudian memulai berbuka puasa. Self-discipline dan accountable ini yang harus kita jaga dan teruskan seusai Ramadan. Dan ini makna dari istiqomah, yaitu the quality of staying the same for a long time and not changing quickly and unexpectedly. Terus accountable dan disiplin dalam waktu yang lama meski tidak ada yang mengawasi. Istiqomah juga berarti unwavering from his or her deliberate purpose and his loyalty to faith and piety by even the greatest trial and sufferings. Tidak goyah dari target atau tujuan yang direncanakan dan kesetiaannya pada iman dan ketakwaan bahkan dalam ujian dan penderitaan yang paling pedih sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat Al-Fusilat ayat 30 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka.
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Seperti disebutkan dalam ayat di atas dan ayat-ayat yang lainnya, istiqomah sering dikaitkan dengan keimanan, keteguhan kita menjaga keimanan. Dan ini memang pesan utama dari semangat istiqomah itu. Selain sebagai bukti keimanan, istiqomah untuk self-disiplin dan accountable adalah tanda-tanda apakah kita mendapatkan manfaat dari berpuasa di bulan Ramadan penuh atau tidak mendapatkan sama sekali. Dalam surat Asy-Syura ayat 15 Allah Ta'ala juga berfirman, "Falidzalika fad'u fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Maknanya, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain terkait nilai-nilai Ramadan, khotib ingin membawa pesan dan semangat istiqomah ini kepada konteks lain, yaitu amaliyah kita dalam bekerja. Istiqomah adalah konsep yang terkait dengan konsistensi dan keteguhan. Ini terkait dengan semangat untuk selalu fokus, komitmen, dedikasi, dan loyalitas. Khotib ingin bercerita bagaimana istiqomah itu diterapkan oleh seorang kawan. Namanya Profesor Oman Fatur Rahman, yang tahun 2023 lalu mendapatkan penghargaan Habibie Prize dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Profesor Fatur Rahman adalah ahli filologi ternama di Indonesia. Tapi jika kita menengok riwayat hidupnya, kita barangkali akan ikut menangis. Dia adalah orang yang sangat miskin. Selepas menamatkan madrasah aliyah di Cipasung, ia pergi ke Jakarta karena ingin kuliah. Tapi karena tidak punya uang, ia menjadi pedagang asongan, pedagang rokok, aqua, permen, dan sebagainya, di kereta dari tahun 1987 hingga 1990. Selama 3 tahun penuh. Jualan di kereta api antara Kebayoran Lama dan Tanah Abang. Tahun 1990, ia memaksakan untuk mendaftarkan kuliah di IAIN atau UIN Ciputat, sebab kalau tidak, ijazahnya akan hangus. Ia mengambil sastra Arab untuk kuliahnya tersebut. Ceritanya saya percepat. Dari pedagang asongan, ia lantas memiliki jabatan-jabatan yang bagus, pernah menjadi dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, staf ahli 3 Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, Fakhrul Razi, dan Yakut Khalil Qaumas, pernah menjadi PLT Dirjen Haji dan Umroh, dan terutama menjadi profesor filologi. Ia sebetulnya tak memiliki bahasa Inggris yang sangat bagus, tapi ia memiliki banyak karya yang terbit di jurnal internasional bereputasi, serta buku dan bagian dari buku yang diterbitkan secara internasional. Ini terutama karena mutu dari karya-karya yang dihasilkannya. Ia pernah menjadi peneliti tamu atau fellow di Inggris, Jepang, Jerman, dan beberapa negara lain. Dan terakhir, tahun lalu yang saya sebutkan tadi, memenangkan Habibie Prize yang bergengsi tersebut. Kajian yang ditekuni secara serius adalah filologi. Kajian yang sebetulnya tak banyak peminat dan di luar spotlight isu-isu hot nasional. Namun ia tekun di situ. Ia adalah prototipe ilmuwan yang istiqomah, yaitu yang fokus, berkomitmen, dan berdedikasi. Bila bisa dikatakan darah, keringat, dan nafasnya adalah filologi dan naskah-naskah kuno. Mimpi-mimpinya pun terkait dengan bidang ini. Ia seperti mengalami ekstase ketika berhadapan dengan naskah kuno. Istiqomah, dedikasi, loyalitas, dan komitmen itu yang membuat Profesor Fatur Rahman menjadi sangat disegani di dalam dan di luar negeri. Ia adalah contoh ilmuwan produk dalam negeri, namun dalam seluruh jenjang pendidikannya, tetapi karya-karyanya diakui secara internasional. Ia juga memiliki banyak karya yang terbit di jurnal dan juga berbagai publikasi dunia yang lainnya. Contoh kedua yang terkait istiqomah ini, khotib ingin mengutip pidato dari Martin Luther King Jr. yang sering diberi judul Be the Best of Whatever You Are. Judul asli pidato Martin Luther King Jr. adalah Facing the Challenge of the New Age, disampaikan pada 3 Desember 1956.
Dalam pidato tersebut, Martin menyampaikan kata-kata yang sangat bermakna, yang bisa dipakai misalnya untuk menjaga komitmen atau menjaga istiqomah di dalam bekerja. Ia berkata, "Whatever your life's work is, do it well, even if it doesn't fall in the category of one of the so-called big professions. Do it well. As one college president said, a man should do his job so well that the living, the dead, and the unborn could do it no better. If it falls your lot to be a street sweeper, sweep streets like Michelangelo painted pictures, like Shakespeare wrote poetry, like Beethoven composed music, sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well." Apapun pekerjaan hidup Anda, lakukan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun tidak termaksud dalam kategori salah satu yang disebut sebagai profesi besar atau mentereng. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan seorang rektor perguruan tinggi, seseorang harus melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, sehingga yang masih hidup, yang sudah mati, bahkan yang belum lahir tidak dapat melakukannya dengan lebih baik lagi. Jika Anda kebetulan menjadi penyapu jalan, sapulah jalan-jalan itu seperti ketika Michelangelo melukis, atau seperti Shakespeare ketika menulis puisi, atau bahkan seperti Beethoven yang menggubah musik. Lakukan pekerjaan menyapu jalan itu dengan sangat baik sehingga semua penghuni langit dan bumi harus berhenti sejenak dari aktivitasnya dan berkata, "Di sini pernah hidup seorang penyapu jalan yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik." Terkait jenis pekerjaan, Martin juga memberi pesan sangat penting. If you cannot be a pine on the top of a hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub on the side of the hill. Be a bush if you cannot be a tree. If you cannot be a highway, just be a trail. If you cannot be the sun, be a star. It is not by the size that you win or fail, be the best of whatever you are. Jika Anda tidak bisa menjadi pinus di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah, tapi jadilah semak kecil terbaik di sisi bukit. Jadilah semak jika Anda tidak bisa menjadi pohon. Jika Anda tidak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak. Jika Anda tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang. Menang atau gagal bukan berdasarkan ukuran, jadilah yang terbaik dari apapun yang Anda lakukan. Para jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Martin Luther King bukanlah seorang muslim, tapi dalam ajaran kita tidak dilarang belajar dari siapapun. Kita bahkan perlu membuka wawasan kultural dan pengetahuan kita. Ambillah mutiara atau hikmah itu walaupun keluar dari mulut binatang. Hudil hikmata lau fi jawfil bahaim. Dulu umat Islam mengalami masa kejayaan ketika menerjemahkan karya-karya dari Yunani. Karena itu sekarang kita tak perlu risih belajar dari siapapun. Dan dalam istiqomah, kalimat Martin Luther King yang saya sebutkan di atas adalah sangat relevan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Istiqomah adalah ajaran penting di dalam Islam. Bukan hanya berkaitan dengan keimanan, tapi juga dalam amal dan pekerjaan kita. Saking tingginya keutamaan istiqomah ini, sampai-sampai ada pepatah Arab yang sangat terkenal, dan ini sering disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Subutul karomah bidawamin. Istiqomah lebih utama dari 1000 karomah. Dan tumbuhnya karomah dengan menjaga istiqomah tersebut. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pada hari Idul Fitri ini, semoga kita senantiasa menjadi wakil Allah di muka bumi yang senantiasa konsisten, fokus dalam bekerja dan beribadah. Dan terus memiliki komitmen yang tinggi. Semoga kita terus menjaga secara istiqomah nilai-nilai Ramadan.
Semoga selalu istiqomah dalam self-disiplin dan akuntabel dalam pekerjaan kita, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kita lakukan. Akhirnya, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, diampuni dosa dan kesalahan, serta selalu berada di jalan Allah yang lurus untuk meraih ridho dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum waliwalidaina walisairil muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim, faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pada khutbah kedua ini, khatib ingin sedikit menyimpulkan apa yang sudah khatib sampaikan di khutbah pertama, yaitu tentang istiqomah, konsistensi, fokus dan komitmen. Setidaknya ada 4 alasan kenapa kita perlu istiqomah. Pertama, di antara nilai-nilai Ramadan yang perlu untuk kita jaga secara istiqomah seusai bulan suci tersebut adalah self-discipline dan akuntabel. Nilai-nilai ini selain menjadi bukti keimanan, juga merupakan tanda apakah Ramadan kita bermanfaat atau tidak. Kedua, konsistensi, komitmen, dan steadfastness atau keteguhan hati adalah kunci yang membawa para malaikat menjadi saksi atas amal dan karya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Mereka yang ketiga, mereka yang di langit dan di bumi akan menjadi saksi atas amalan yang secara istiqomah kita lakukan, dan kita akan dikenang selamanya sebagai orang yang konsisten, fokus, dan komitmen. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi ini kami seluruh kaum muslimin dan muslimat menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas rahmat dan ridha-Mu, kami dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia, di Masjid Nur Syiah Daud Paloh Komplek Media Group, dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah Idul Fitri. Kiranya Engkau dapat menerima kehadiran kami dengan sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha perkasa.
Jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqomah, yang konsisten, fokus, berkomitmen, dan selalu berada dalam naungan ridho-Mu, ya Allah. Sekiranya kami kehilangan fokus atau menyimpang dari komitmen yang kami buat atau khilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taufik dan hidayah serta ampunan-Mu sangat kami harapkan. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkannya di dunia ini. Jika kelak tiba saatnya ajal merenggut kami, jadikanlah kematian kami sebagai hamba-Mu yang takwa. Selamatkan kami dari azab api neraka, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga yang telah Engkau janjikan. Allahumma ya Allah, Tuhan Maha Pengampun. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, keluarga kami, orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, terimalah doa dan permintaan kami. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghi was suyufa wal mukhtalifata wasyadaita wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khasyah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Salatullah salamullah sallallahu barik sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa sallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa sallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allah